itu nggak ada subsidi lagi. Nggak ada sama subsidi sekali. lagi ya? Biasa udah kayak Udah biasa jualan ya? biasa gitu loh. Ya lu harus butuh proses. Gue prosesnya 2,5 tahun. Betul. Dulu gue juga jangankan ini nyamuk aja nggak masuk dulu. Jangan orang nyamuk aja nggak masuk. Yang nonton itu satu orang siapa? Bini gue. Nggak ngebayang loh saya Kocun nge-trip. Iya. Dia sih jumping sa. Sepedaan juga pernah. Sepedaan ya. Lo punya bisnis apa Enggak gitu? punya bisnis. Kelapa sawit atau gimana? Sawit. Nama aku Indah. Indah, Ya, ini? JJ. JJ. Ya besok aja langsung dipanggil. Langsung ketemu sama Gercep Kocun ya. aja nih si Kocun nih. Ah. Jadi filter loh. Oke guys, jadi kembali lagi bersama saya Diar di sini dengan podcast dengan bintang tamu berikutnya yang nggak kalah keren nih. Kita udah kedatangan Kocun bersama dengan timnya nih. Yes. Wah, Halo sahabat. semua. Iya, gimana? Halo. Gimana kabarnya Cun? Baik. Keluarga baik-baik aja semua nih. Baik. Waduh, semua baik. ngelihat dari auranya nih kayaknya happy terus ya Kocun ya. Harus. Semangat terus nih. Yes. Gila. Kalau gue lihat ya, Kocun ini tipe orang yang pekerja keras nih dan gigih nih. Tapi sebelum gue tanya soal TikToknya nih, hobi lo apa sih Cun? Hobi ya? Iya. Apa nih? Apa ya? Gue juga udah kayak hobinya bingung gue. Kalau dulu ada ngetrail. Ngetrail. Ya, pernah sepeda. Ngetrail tuh apa? Trail naik motor. motor. Buset, nggak ngebayang lo saya Kocun ngetrail. Iya. Dia sih jumping sa. Sepedaan juga pernah. Sepedaan ya? Sepedaan sampai 200 kilo pernah. Buset. Dulu ya. Buset, 200 Ya, kilo. Ya. Jakarta Bandung lebih. Ya, kira-kira lah ya. Gila. Tapi sekarang ya bingung juga. Hobinya live stream lah, oke. Sekarang live stream ya hobinya. Kuliner gitu gimana kuliner? Kuliner ya senang sih, cuma ya harus Gitu agak ini. Dengar-dengar di Serpong banyak kuliner ya katanya. banyak sih, banyak. Banyak ya, Cuma ya enak-enak sih. gitu ya. Hmm. Apa sih yang lu suka di kuliner di Serpong? Oh ya, banyak lah nasi Padang juga Nasi enak. Padang ya. Nasi I Padang, see. nasi Padang. Chinese food juga Chinese banyak. food. Enak. Cemilan-cemilan gitu. Enak banyak. Oh, kalau nggak salah di SMS ya suka ada makanan lokal kayak bazar gitu ya. Apa sih namanya? Sering sih itu. Sering itu ya? Sering. Gue pernah sih sekali ke sana sih. Kari, mie kari ya. Mie kari. Seporsi, enak juga. Oke. Seporsi mie. Iya. Waduh. Sponsor nih ini harus nih. Cun, enak Gimana? gak sih jadi host terkenal di TikTok nih? Kira-kira privilege apa sih yang lo dapetin di posisi lo sekarang itu? Ya. Selain orang minta ini ya foto bareng ya kan, wah Cun minta foto nang bareng gitu kan. Selain itu, Selain itu ya. ya Ya, mungkin di lirik brand ditawarin banyak sesuatu sih, ya banyak dari lah ya. brand sih banyak ngajak kerjasama lah. Itu biasa mereka tahu lo tuh dari TikTok ya, pastilah ya TikTok ya. Banyak juga yang dari YouTube ya, brand-brand dari dulu yang kerjasama di YouTube juga di TikTok udah kerjasama. Oh iya orang-orang lah kan lo dulu teh reviewer kan. Ya, bener. Iya. Kan banyak nih orang tahu lo di TikTok ya. Mhm. Bisa nggak nih cerita nih latar belakang lo tuh sendiri gimana sih? Pendidikan lo mungkin lo mulai berkarir di mana Oke. hingga terjun ke TikTok itu gimana ceritanya? Kayaknya gue kemarin lihat lo kayak buka konter toko HP, bener Iya. nggak sih? Panjang ya ceritanya. Nah, iya. Sebenarnya Kayaknya boleh tuh ceritain Boleh, bisa boleh. motivasi kan bagi Boleh, mereka boleh. nih. Gua tuh dulu tamatan SMA aja sih. Oke. Kuliah sih enggak. Oke. Ya. After itu ya udah kerja lah, kerja. Dan after kerja mulai dari stand kecil pernah buka toko HP juga pernah sih. Nah kemudian berjalan beberapa 1 tahun 2 tahun lah kira-kira 2-3 tahun kemudian akhirnya tutup nih nggak bisa. Tutup. Itu tahun berapa ya? Lama lah mungkin. Lama udah- ya? udah Bukannya 10 HP tahun banyak yang lalu. banyak yang beli ya? Ya gimana ya, persaingan di mana-mana ada setiap sudut simpang ya kita Oh, bilang gitu setiap ya? sudut jalan itu ada gitu loh. Ada ya. Ya jadi persaingannya memang ketat banget dan akhirnya gue juga tutup Gitu ya. udah tutup baru terjun ke TikTok nih ke YouTube dulu YouTube YouTube dulu. nge-review Gadget-gadget lah. 4 tahun ya 4 tahun ya. After itu baru ke TikTok 2,5 tahun. Dulu kalau jualan HP, kalau nggak salah memang untungnya dari sebuah HP baru nggak terlalu banyak ketimbang HP second ya, bener nggak sih? Bener Iya. dan itu saingannya berat banget Saingannya sih. berat Kayak- banget ya. Kayak banyak orang yang ngambil partai besar ya jualannya bisa lebih murah mungkin ya. Oh iya Jadi, benar juga itu ya. Kita kalau yang pas-pasan ya
turun harga belum dijual ya jual rugi Iya, gitu loh. gitu Satu ya. HP bisa rugi sejuta, 2 juta I itu pernah. see, Itu I see, I dulu see. lah ya, dulu Dulu banget ya. sih. Dulunya kan tiap hari Banyak. pasti live dong berjam-jam nih. Ya, kalau dulu sih pagi. Sembari nunggu TikTok Shop kembali nih, lu sekarang ngapain? Kalau lihat tuh bikin konten-konten komedi ya gitu ya. Kita coba-coba Buat lah mengisi ya. luang. Iya, coba hal baru gitu. Coba hal baru ya. Coba hal baru. Segala sesuatu sih coba lihat mana yang pas gitu. Ah, Karena gue orangnya juga suka nyobain sesuatu yang baru nih kayak gitu ya. ya belum pernah coba kita cobain. Bener-bener Kalau sekarang sih paling kita konten aja lah ya. Iya. Kita konten bareng aja. konten ya. Di anak-anak juga kantor pagi Betul, kan betul, jam betul, betul, betul. jam kantor masuk dan kita mikirin konsep apa kita kerjakan. Oke. Ya, itulah kerjaan kita setiap hari ya. Hmm. Nah, kalau nggak live ini ya gimana? Kangen juga ya nggak live ya. Biasanya pagi jam 9 mereka udah start tuh live. Gitu ya. Ya, gantian Gantian sampai malam. sampai malam ya. Ya, kadang gua juga ngisi malam. Sekarang I see, ya I see. nunggulah kita lihat lah. TikTok Shop ini akan kembali dengan gebrakan yang seperti dulu lagi atau dengan tampil beda atau gimana ya menurut lu tuh? Atau Sebenarnya belum ada bayangan? belum ada kepastian. Belum ada lah ya. kepastian Tapi ya. nggak salah kita kayak punya pengennya gimana lah gitu, Iya, benar iya, nggak? iya. Atau pandangannya kalau Oke. misalnya dia gini jadi gimana gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut gua ini menurut gua ya, karena Hmm. kepastiannya belum ada. Bukannya juga sekarang juga belum ada info gimana. Kemarin Oh. sempat diinfoin kayak Ah, nanti bakal ada meeting dalam beberapa hari, tapi Oke. itu belum ada kepastian juga sih Gitu ya. sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut gua sih kan katanya sih dipisah ya, Dipisah, jadi oke. e-commerce. Ah. Nah, kalau dipisah jadi e-commerce, ya mungkin nggak ada bedanya TikTok sama e-commerce lain gitu. E-commerce TikTok lain. Shop sama Iya, e-commerce iya, lain. iya, Dia kan iya. jadi e-commerce nih. Betul. Halaman utamanya udah pasti jualan. Betul ya. Ya, Nah, kalau iya, yang iya, dulu kan halaman utama konten. konten, Nah, betul. Jadi kalau kalau misalnya dia muncul jadi e-commerce, menurut gua juga kayak pasti ada dampaknya sih. Pasti ada kayak tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi ya. Ya, mungkin dia akan ada afiliator juga di dalam e-commerce Oke. ini. Ya, cuma orang mungkin masuk ke sana itu untuk beli aja, udah beli kayak nggak ada yang perlu dibeli lagi, ya udah keluar dari sana gitu. I see. Nah, seperti e-commerce sekarang ya, Betul. e-commerce si jeruk gitu ya. Iya, Orang jeruk. masuk kan belanja, paling ngelihat ada yang Iya, live, betul. udah nggak ada lagi. Atau ngelihat dari link mana, oh nanti tokonya ke sana gitu ya. Baru Ya, dia mampir ke sana gitu ya. Kalau dulu kan nggak, kalau yang dulu kan TikTok Shop ini ya bisa dibilang orang kecil ataupun di daerah pun bisa jadi afiliator tanpa harus punya modal besar gitu loh. Oke. Modal tanpa harus, yang penting kita harus belajar marketing ya, Marketing, gimana ya. cara sharing produk yang benar, gimana Oke. cara live stream benar gitu. Oke. Tapi kalau di e-commerce gua rasa agak berat sih. Agak berat ya. Berat. Jadi kayak mirip-mirip aja ya kayak mereka jadinya ya. Mestinya TikTok punya sedikit inovasi nih. Kira-kira gimana buat pembeda nih dari yang udah ada ya mestinya ya. Nah, kalau mungkin dia kalau dipisah aplikasinya, mungkin dia dari aplikasi yang utama ya, yang sosmed mungkin akan diklik pindah ke sana. Tapi kan agak ribet ya. benar Agak nggak, Om? ribet. Iya. Padahal dulu Om Diar juga kayaknya pernah affiliate juga ya. Kayak Pernah. Klik link itu orang beli dapat Iya. berapa persen. Ya? Nah, dulu kan seperti gitu ya cara kerja kita. Iya, Bikin benar. video YouTube, Instagram dan lain-lain, kemudian klik Ada link sekian. Iya, betul. Orang klik beli dapat komisi link ya. afiliasi, betul. Nah, dengan hadirnya TikTok Shop, menurut gua sih ya, itu sudah kayak mempermudah lah ya. Shortcut itu kan dihilangkan gitu loh. Udah langsung kayak lu mau bikin video di TikTok Shop, orang langsung masuk beli gitu loh. Sebenarnya memudahkan kan? Memudahkan ya, iya benar sih. Daripada kita yang dulu ya, karena kita kan dulu tahu sendiri ya, klik link nomor sekian. Iya, di YouTube iya. juga, kalau mau beli klik link di sini. Iya, di Nah, itu bawah. ada pihak ketiga lagi ya, Iya, ada pihak ketiga, benar. yang untuk ngambil keuntungannya lagi. Iya. Iya, seperti itu. Ya I menurut see. gua sih sebenarnya suatu terobosan sih menurut gua ya. Terobosan ya. Ya, di aplikasi TikTok Shop ini satu terobosan di TikTok ini. Nah, sebenarnya sih ya mungkin kalau gua sendiri sih nggak sanggup, tapi oke, come on lah. Di Indonesia ini banyak teman-teman juga yang hebat gitu ya. Mungkin bisa juga bikin aplikasi seperti TikTok ini. Sosial media digabungkan dengan TikTok Shop. TikTok Shop ya. Nah, kan katanya kendala nih
izin lah dan Regulasi segala macam. Iya, Ya, iya, kita iya. dukung lah ya. Iya, Kita iya, iya. tetap dukung pemerintah. Kalau memang nggak ada izinnya ya kita juga nggak mau lah. Kita kan Oke. harus di Indonesia harus menaati peraturan pemerintah juga. Kemarin tuh sempet jalan-jalan juga ke China ya, temen gue juga cerita di sana sebenarnya kondisi di sana nggak tahu nih gue bener apa salah ya. Kondisi di sana juga seperti gitu, Cun. Jadi di sana tuh kayak UMKM-nya agak sedikit terbengkalai karena seperti platform live streamingnya itu kayak ngeboost lah, ngebakar duit sehingga bisa ngesubsidi kayak begitu. Tapi nggak lagi lah Om, karena Nggak di lagi ya? China itu nggak ada subsidi lagi Nggak ada sama subsidi sekali. lagi ya? Biasa udah kayak Udah biasa jualan ya? biasa gitu loh. Oh, Nah oke. di China itu nggak ada sama sekali. Udah nggak ada Nggak ya? ada, Tapi nggak kok kata temen gue begitu ya? Mungkin dulu-dulu Mungkin dulu-dulu ya? Dulu-dulu Mungkin dulu bakar duit juga ya kali ya? Namanya juga aplikasi baru. Iya, Di China iya. itu juga bukan ada TikTok aja sih kayak. Iya, ada banyak gitu loh. ada aplikasi di sana. Yang modelnya sama. Betul, di sana banyak katanya. Banyak. Ya, ada beberapa yang modelnya sama. Jadi persaingannya bukan sama e-commerce lagi karena persaingannya itu adalah social commerce sama social commerce di sana gitu. Betul. Nah, mereka tuh katanya sih waktu itu mereka kan bakar duit terus mensubsidi. Nah, subsidinya tuh ya cukup gila-gilaan juga dan subsidinya tuh memang menjadi apa ya? Subsidinya tuh kayak dipakai hanya untuk beberapa kalangan aja gitu. Jadi nggak ke semua. Jadi mungkin itu yang agak bikin yang ya UMKM tadi agak sedikit terbengkalai kali gitu ya. Mungkin dulu-dulu lah, Dulu-dulu ya, 3 tahun lalu ya. mungkin ya. Nah menurut gua sih TikTok Shop ini juga mungkin ya. Kemarin belum ditutup tuh kan mungkin masih subsidi ini. Mungkin juga ke depannya ya namanya aplikasi sih kasih subsidi juga ada batasnya lah mungkin ya. Pasti. Ya. Kayak dulu ya e-commerce juga yang lain nih contohnya. sama bakar duit juga. Banyak juga. Pada akhirnya juga mereka ada kalanya stop dulu. Ada stop limitnya adalah gitu lah pasti sih. Namanya aplikasi baru mau datangin user baru mungkin ya. Iya. Fenomena itu kayaknya hal apa ya? Ya biasa lah ya sebenarnya ya. Juga seperti itu ya. Tapi ya menurut gua ya kalau kayak TikTok Shop ini ya kayak UMKM kecil juga banyak bermunculan yang berhasil. Banyak bermunculan ya. Ya kayak jual basreng ya. Iya. Jual pete pernah lihat? Iya, Ya? pernah lihat. Pernah lihat Asik, jual asik, pete. asik. Jual pete loh itu langsung. Dan pengirimannya itu satu pickup gitu loh. Satu pickup Mau di ya. packing Hmm, banyak. Yang UMKM yang berhasil banyak. Banyak juga, cuma nggak kesorot kali ya. Ya. Itu gimana ya? Mungkin karena gini, ini tergantung ke apa yang kita suka loh. Oh Kayak iya benar juga ya. Lu nonton teknologi nggak Iya, mungkin nggak pete itu mungkin muncul di pete itu kamu. muncul. Nggak mungkin. Nggak I mungkin. see, iya ya. Jadi wawasan kita kadang ya masih di situ aja ya. Ternyata ada dunia lain tuh yang nggak Iya, kelihatan ya. kayak di e-commerce lain juga sama kan. Iya sih. Toko hijau atau orange. Contoh lu searching satu barang nih. Besok munculnya itu Itu barang mulu. dan kawan-kawannya ya muncul, Iya. kategorinya itu muncul gitu loh. Bahkan kalau kita ngomong sesuatu si aplikasi bisa denger ya. Iya. Kita Iya. ngomong sesuatu, Kayak tiba-tiba ada muncul. algoritmanya gitu Iya, ya. tiba-tiba muncul iklan yang kita omongin barusan lah. Kok bisa gitu ya? Benar. Iya, iya, Saat benar di juga IG ya. muncul tiba-tiba dia. Iya. Ya, benar, memang benar. udah canggih lah sekarang. Awalnya gimana sih lo jadi punya talent-talent ini? Apa kemarin-kemarin tuh karena wah udah sibuk banget nih, udah kecapean nih. Gila live seharian masa gue sendirian nih. Iya, dulu waktu bangunnya nih ya fight sendiri lah ya, pagi siang malam tuh kayak waktu itu nggak ada tuh. Pagi siang malam live, pagi siang Iya. malam live sendiri dan akhirnya ya pengen besarin lah istilahnya Besarin, juga. Karena udah banyak brand yang ajak kerja sama juga. Gue juga harus ketemu sama brand. Oke. Kayak gue perlu co-host nih buat live stream juga bantuin di live stream. Nah, jadi ya jodoh-jodoh lah ya, ketemu lah ya. Kayak si Indah juga dari ini namanya mana? siapa? Nah, ini Nama aku Indah. Indah, Iya, ini? JJ. JJ, oke. dari mana? Aku dari Lampung. Dari Lampung. Lampung. Kalau nggak salah ini dulu ya, JJ dulu ya. Ya, Dari JJ Indah. dulu. Iya, Oke. JJ dulu. Kalau JJ dari mana? Aku dari Serpong juga. Serpong. Sama-sama Serpong dekat. Cari kerja kan susah sekarang. Ya. Betul. Jadi gue lihat aja nih yang belum berpengalaman ya mereka kuliah ya. Kuliah. Kuliah. Ya, masih kuliah. Masih kuliah pada? Udah mau lulus. Udah mau lulus. Aku dari Oke. Sunda. Ya begitu ya. Jodoh lah jodoh. Jodoh ya.
Nah waktu lo live kan bergantian nih. Hmm. Kira-kira ada nggak sih dampaknya kalau misalkan JJ yang live atau lo yang live itu pengaruh ke penjualan nggak? Misalnya kalau pas lo live, baru rame nih. Pasti sih, pasti. Oh ada. pasti ya. Ya, mereka live ya tetap ada lah, Tetap ada penjualan ya. tetap ada. Tapi begitu gua masuk pasti penjualan lebih Ini ya. lebih banyak sih. Nah, I di see, sini kita I bisa lihat semua bukan karena harganya aja. Hmm. Karena isu-isu di luar kan katanya karena harga murah aja ya bisa jualan TikTok gini-gini, itu sebenarnya enggak sih. Lebih ke kepercayaan, lebih ke trust gitu loh. Lebih ke trust. Ya, dan kita kan kayak memang paham betul tentang apa yang kita sharing ke banyak orang, kita jual gitu ya. Poin-poin kelebihan dari produk itu kita kan tahu. Dan orang beli barang kan yang mau mereka kenapa beli barang ini, yang mereka mau kan manfaatnya gitu loh. Iya, betul. Kebanyakan host ini atau live streamer itu kayak sekedar jualan kan, kayak beli murah. Sebenarnya bukan itu kuncinya. Kuncinya gitu adalah ya? apakah manfaat barang ini yang bisa didapatin setelah orang ini beli gitu loh. Iya, Nah, betul. itu yang kita ajarin ke host Kucun dan juga gue sendiri juga kebanyakan kuasai produk lah istilahnya. Produk ya, oke. Kok JJ gimana? Fun nggak di TikTok Sob? Fun ya? Iya. Pernah ngalamin capek atau ketiduran gitu nggak kayak gitu? Tiduran ya. Atau udah capek banget ya, gantian gitu. Kan ngomong ngoceh terus nih. Iya. Ya kan? Kalau ngantuk ya pasti pernah lah ya. Pernah lah ya. Tapi untungnya aja ada Indah juga. Ada jadi Indah kita juga bisa ya. switching. Karena Koko juga yang bantu kan gitu. Jadi banyak dibantunya juga sih. I see. Pengen nanya nih soal JJ nih sebelum gabung sama Coachun apa sih ininya? Apa sekolah aja atau ada kegiatan kuliah? Ya, terus magang sambil kuliah. Magang apa tuh ya? Magang maksudnya kayak sebelum aku kerja tuh aku magang dulu, ada dikasih program dari kampusnya. Oke. Ya. Terus abis itu kerja. Iya, abis itu kerja di Coachun, ngelamar. Oh, langsung ya? Iya, selang beberapa minggu atau 3 mingguan deh gitu kalau nggak salah. Taunya ada Coachun buka lamaran dari mana? Waktu tuh liat di Instagramnya Coachun sih. Oh, berarti sering-sering follow Instagram. Sebelumnya aku tuh kayak baru tahu lah gitu dari omongan-omongan temen kan. Terus kayak ngeliat nih TikTok, ngeliat Instagramnya ada buka locker, ya udah gitu ya. Tertarik deh aku. Ya besok aja langsung dipanggil. Langsung ketemu sama Gercep Coachunnya. aja nih si Coachun nih. Dari filter. Dari filter. Gue dilihat ini cowok-cowok pokoknya capek. Gercep aja nih, aduh. Kalau sampai Indah ya? Iya, Indah. Kalau Indah gimana? Sebelum sama Coachun apa kesibukannya? Aku kuliah juga di kuliah sana. Juga. Setelah lulus sambil nunggu ijazahnya keluar, aku coba daftar kerja dulu nih di ada salah satu toko HP juga di sana. Di Lampung. Di Lampung ya. Iya. Oke. Setelah itu aku lihatnya di TikTok kalau aku. Oh, di TikTok ya. Berarti sering lihat juga dong, berarti cukup lihat Coachun lagi tampil gitu ya. Terus coba aja lamar-lamar. Lamar. Berarti memang dari Lampung pindah ke Jakarta ya? Iya. Oke, sebelumnya udah pernah ke Jakarta belum? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya, baru ini. Rantau abis ya. Rantau banget. Apa pendapat tentang Jakarta? Atau Serpong lah ya? Semirip lah ya. Iya. Seru sih di Seru sini. ya? Iya. Macetnya gimana? Gila nggak di sini? Kalau di Serpong kan emang nggak terlalu yang macet gimana sih, jadi masih oke lah. Masih oke. Iya. Tapi kalau pas Serpong ke Jakarta, Nah iya itu. Banget tuh. Wah banget ya. Wah banget, dari tolnya aja belum nyampe Jakarta, ke Bonjeruk aja udah udah ketahan dulu di situ. Iya sih, itu perbedaan banget sih dari Lampung ke sini tuh. Iya. Ya banget. Si Lampung mah gak ada macet. Lampung loh, pernah kemarin yang heboh-heboh itu ya, Jalanan rusak ya. Aduh Lampung. Oh gitu ya. Kemarin gue lihat lo sama tim dan segala macam ke Bangkok ngapain tuh? Pada belanja-belanja ya? Belanja-belanja. Waduh, nih Coachun udah bener-bener tajir bener nih, disuruh belanja cuy. Aduh, di sini aja kita nggak pada belanja. Ajak nih. Iya nih. Ya sebenarnya gimana ya, biar semangat lah, karena kita kemarin udah pas di after event 99 ya. 99 ya, sebagai kayak biar kita jalan-jalan, reward juga buat co-host biar lebih semangat. Iya. Tambah uang jajan lagi belanja, tapi nggak habis ya. Habis. Habis nggak? Kasih uang jajan lagi. Kalau cewek mah dikasih duit pasti habis, Jun. Sisa dikit lah. Oh, sisa dikit lah ya. Receh-recehannya.
Waduh, menyenangkan berarti nih kerja di Kocun nih. Pada Iya pertama dong. kali ya terbang ya Iya. luar negeri. By the way, TikTok Shop kan masih vakum nih, Cun. Nah, Pemasukan lo sekarang gimana nih? Nutup operasional nggak nih? ya gimana ya? Kan lo harus nih gaji nih. Pasti Woi. nggak nutup sih, Pak. Itu berapa tim sih? Lo, terus Iya, 2 nih talent, iya, terus iya. Ada asisten. asisten ya. 4. Ya 4 aja gitu. 4 aja ya. Sementara. Iya, lo sementara belum TikTok Shop masih Nggak ada vakum. income lah, nggak ada income. Nggak ada income. Nggak ada. Berarti masih ya gantian lo yang subsidi. Iyalah gantian gue yang Yang tadi- subsidi nih. Yang tadi TikTok subsidi, lo yang subsidi nih ceritanya sekarang. Iya benar, gue yang subsidi sekarang. Aduh. Ya, apa gitu boleh buat ya, kayak Gitu ya. kalau misalnya mereka nggak kerja juga gimana ya? Iya. Mereka butuh juga kan buat Gitu ya. sehari-hari ya. Jadi nggak apa-apa lah tabungan gue dulu lah Gitu buat ya. gajinya. Sejauh ini apa sih ekspansi yang udah lakukan buat TikTok Shop ini? Kayak tadi ya, lu udah siapin suatu space sendiri, Ya, ruang sendiri buat kantor sendiri ya. Udah ada ruko. Buat ke akun ruko. kedua itu ya. Ruko udah ada kayak ruko sih, kita udah sempat sewa sih ruko ya. Udah renov Ruko. juga. Oh, udah sempet sewa ruko. Ya tempat Eh. kita live sih. Oh, tempat yang oke. Dulu kan live-nya di kamar, ya Mm-mm. masih di rumah. Oh, oke. Tapi sekarang akhirnya kita pisah nih. Kita nyewa ruko, renovasi dan lain-lain. Oh, itu udah. Udah. Itu berapa lama ya? Berapa lama ya? Baru 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Iya. Oke, saya 3 kira masih bulan dari yang dulu lalu. sampai sekarang masih sama tempatnya beda ya. Enggak, udah beda sih. Renovasi. TikTok Shop cepet buka kembali. Ya sebenarnya seperti gua sih gimana ya? Eh. Gua masih is okay lah, masih bisa bertahan beberapa bulan ke depan ya. Tapi kasihannya itu kayak teman-teman lain sih. Yang lain ya. Menurut gua sih yang kayak bergantungan. Kemarin ada yang komen nih, aduh, Iya. padahal istri gua udah mau melahirkan katanya. Padahal penghasilan gua cuma dari TikTok Shop katanya. Aduh gimana nih katanya. Itu kasihan banget tuh. Iya. Atau mungkin lo ada penghasilan di luar TikTok Shop mungkin yang bisa ya menjadi subsidi Nggak buat ada sih. profesional. Nggak ada. Lo punya bisnis apa Nggak gitu? punya bisnis. Kelapa sawit atau gimana? Sawit. Enggak. Gitu. Sawit mah enggak live stream lagi kita Oh ya. gitu ya. Jadi Urusannya raja beda ya. sawit ini. Raja Iya. sawit ya. Iya. Tapi kan lo sebenarnya udah pindah kan dari Siantar mana sih? Bener sih? Ya Siantar, Siantar Pematang ya, Siantar. Pematang Siantar itu ke Jakarta sebelum adanya TikTok Shop ini kan? Udah ada TikTok Shop. Udah ada. Justru udah ada TikTok Shop dulu, gua baru Pindah. Ya, karena banyak yang request buat live stream eksklusif nih ke kantor mereka gitu loh, brand-brand. Oh. Jadi kan bolak-balik jauh banget, nggak mungkin. Udah, gua duluan dateng lah ke Jakarta. Oh, I see. Setahu gue lo masih zaman reviewer itu lo Ya. udah pindah sih ternyata. Ya, itu masih mix ya. masih Gua mix ya. masih kerja YouTube, masih kerja di TikTok Shop. Oh, I see. dua-duanya. Tapi akhirnya harus dipilih salah satu sih. nggak harus bisa. dipilih salah satu ya. Akhirnya pindah lah semua, juga anak-anak juga bawa ke sini, udah sekolah di sini. Lo bisa kasih apa ya? Masukan nggak buat mereka-mereka nih yang belum masuk ke dunia jualan via live streaming gitu. Sebenarnya berarti dari offline ke online ya. Iya dari offline. Jadi Sebenarnya- buat kalian yang masih offline nih pengen online coba nih. kita Sebenarnya lihat. ini salah satu kesempatan sih menurut gua ya, buat Iya. toko offline bisa kayak kemarin tuh ya. Ini gua cerita dulu. Ada yang jual kuas aja, itu orang Kuas? beli kuas cat. Oke. Kuas cat aja orang beli online. Dan dia kontenin, dia packing kuasnya itu pakai kotak yang bagus banget gitu. Iya, Dia iya, jadi iya, konten iya. gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau kita jualan offline nih ya, yang datang ini sehari mungkin 100 orang lah kita bilang, atau Oke. 50 orang lah Iya. maksimal itu udah Iya, yang anggap bisa. aja itu. Nah, anggap itu. Dan kalau lu jualan online, lu bisa sehari itu bisa banyak ribuan, bahkan Bisa puluhan ribu orang datang kan. gitu ya. Oke, Iya, kita iya, bilang iya. jualannya bisa di e-commerce lain, Oke. di e-commerce hijau ataupun oranye. Oke. Ya. Nah, cuma hijau dan oranye persaingannya pasti besar, Betul. ngeri banget. Oke. Dan mereka itu harus beli ads yang besar banget. Karena ada teman gue yang jualan di sana, Mhm. mereka itu harus beli ads sampai puluhan juta sih, Ads apa ya maksudnya? ads ratusan juta gitu, untuk biar barang lu di atas muncul terus gitu. Kalau Emang di ada ya? searching, Ada ads, menu ads untuk di e-commerce itu? Kayaknya ada sih. Ada ya? Nah, gue bukan di ranah seller, tapi ada beberapa temen yang katanya di Yang supaya bisa e-commerce nampilin gitu, itu, ya, nampilin biar produknya. kalau di searching Oh, produk kita muncul. naik gitu, muncul. Oh, gitu. bukan tergantung dari keyword. Enggak sih, kayaknya Enggak juga bukan ya? Bergantung dari sana Oh, sih. berarti mereka main ada ads juga ya? Iya, itu dari seller sih. I see, Seller. I Nah, kalau see, I di TikTok kan dia lebih spesial nih. Spesial. Ya? Spesial karena dia ada sosmed kan. Sosmed ini bisa ngebantu traffic untuk biar orang masuk ke live stream kamu. Nah, jadi awalnya lu kalau toko offline ya udah lu rapiin dulu ya, Oke. buat buka satu dulu toko di TikTok Shop. Nah, pastinya
dari semua lepas dari semua hal itu pasti dari diri lu sendiri nih. Apakah lu benar-benar mau jualan? Benar-benar mau belajar di online? Karena offline dia suruh ke online, mereka tuh belum langsung bisa switching. Berat katanya, betul. Susah. Nah, makanya gue bilang balik lagi ke niat lu. Apakah lu benar-benar mau jualan online nggak? Nah, kalau lu mau jualan online lu harus belajar banyak. Kalau lu kayak pengen online begitu post 1 hari pengen udah terjual barangnya ya nggak bisa. Semua butuh proses ya. Iya. Setelah lu udah masukin barang ke TikTok Shop, ya, udah ada di sana, lu bikin konten dulu, nggak usah jualan dulu. Oh, oke, itu berarti tipsnya itu ya. Lu bikin konten aja dulu. Ya, lu konten dulu, biar orang tahu dulu ID kamu, toko kamu itu jual apa, kontennya apa yang menarik itu dulu. Iya. Nah, belakangan ini ya, banyak orang yang dari offline ke online, mereka tuh mau instan gitu loh. Begitu live, oh lihat tuh top creator bisa hasilin puluhan miliar, sedangkan kita nggak ada yang beli, masuk aja nyamuk aja nggak ada katanya. Ya lu harus butuh proses, gue prosesnya 2,5 tahun. Betul. Dulu gue juga, jangankan ini nyamuk aja nggak masuk dulu. Jangan orang nyamuk aja nggak masuk, yang nonton itu 1 orang siapa? Bini gue. HP anak gua mau main game udah sini dulu, pinjam dulu HP. HP second itu udah aktifin buat nonton gitu. Ya gitu ya, semua butuh proses gitu ya. Nah, lu bikin dulu konten video pendek lu ya, niche lu apa, kategori lu apa yang lu jual. Lu bikin dulu kontennya. Bikin konten yang menarik. Habis itu lu bikin banyak ya, mungkin 50 video pendek, nggak usah buru-buru live stream. After itu lu baru terjun ke live stream mulai. Setelah lu punya follower, orang udah tahu apa yang lu bikin. Iya. Lu mulailah live stream. Nah, live stream itu juga bukan ngasal, bukan kayak duduk Mobile Legend main. Mobile Legend ya. Cari apa, Kak? Itu nggak bisa dong, bener nggak? Emang ada jualan begitu? Ada ya? Itu mah bukan niat jualan. Iya sih. Ya, makanya gue bilang awalnya lu bener-bener mau niat jualan nggak? Nah, habis itu lu ya udah lu live stream, lu harus belajar lagi. Nah, di TikTok Shop itu ada akademinya buat live stream. Join group kan ada ya. Iya. Buat ajarin lu gimana cara live stream. I see. Buku-buku juga banyak terjual di luaran. Nah, live stream itu apa yang perlu persiapkan? Oke lah, kita bilang simpelnya pakai HP dulu lah. Pakai lighting HP, kuasai produk, kemudian lu harus jelasin ke orang. Pelan-pelan, step by step. Step by step ya. Nggak ada orang begitu live stream langsung rame, nggak ada. Bener juga sih. Nggak ada. Soalnya gue juga lihat ini prosesnya Coach Jun. Dari awal, wah ini gigih banget nih Coach Jun. Kegigihannya gila, nggak ada tanding nih guys, beneran. Sekarang udah enak sih, kayak orang udah percaya belanja di TikTok ya. Oh dulu kita baru waktu ada TikTok, siapa yang berani belanja di TikTok? Ya kan nggak jelas. Dulu tuh lebih susah sih, 2,5 tahun itu kita lebih susah. Mungkin ada orang yang join 3 bulan, bikin konten, live stream 3 bulan, udah bisa menghasilkan. Dulu tuh setengah tahun kita itu nggak ada apa-apa. Jualan bisa 2 juta aja udah hore-hore banget gitu. Iya bener. Iya bener ya. Bener. Dulu lebih susah. Kayaknya orang nggak percaya. Kayak TikTok ini apalah gitu loh. Apalagi jual barang mahal ya, nggak mungkin. Iya betul. Proses lah ya. Proses, semua butuh proses lah. Menarik sih, jadi kita bikin konten dulu ya, siapa tahu di situ dia masuk FYP atau gimana, jadi orang tertarik kan. Ya, terus baru jualan. Gitu. Dan menarik sih itu ya. Ya benar. Jadi orang kan bayarkan langsung jualan-jualan aja ya, emang nggak bisa sih, ngapain? Nggak bisa, lu di mana-mana nggak bisa. Iya nggak bisa. Di e-commerce, jangan kan di sini lu di e-commerce si hijau sama oranye aja itu nggak bisa. Lu baru buka toko, lu jualan itu nggak iya sih, bisa. Benar juga. Nggak gampang lah. Orang juga harus bangunnya bertahun-tahun itu. Benar. Gue ngalamin sih yang e-commerce dulu tuh pas buka akun gitu nggak ada yang ini. Gue aja pernah loh jualan di e-commerce. Waktu gue buka toko HP dulu ya, gue pernah jualan, nggak bisa bersaing sama mereka. Nggak bisa bersaing. Nggak bisa, harganya nggak bisa bersaing. Barang yang kita jual tuh tenggelam gitu, nggak bisa. Kita apalagi di luar daerah. Luar daerah mau lagi. Kirimnya dari daerah, misalnya dari Sumatera ke Bali aja ongkirnya udah berapa? Nggak bisa, kita nggak bisa bersaing gitu. Nah kalau TikTok ini kan beda lah, dia agak beda sih. Lu nggak perlu kayak ads yang besar banget, tapi dengan video pendek lu orang bisa, lu FYP, lu lagi live, orang masuk gitu. Betul. Iya sih. Cara itu memang yang bisa mendongkrak penjualan melalui TikTok, melalui sosial media lah istilahnya, gitulah ya. Makanya gue bilang ini salah satu aplikasi yang cukup oke sih ya menurut gue ya, menurut gue. Seharusnya kita lokal
kita lokal, kita punya banyak teman-teman yang pintar juga kan di Indonesia ini. Harusnya bisa ngeluarin satu aplikasi yang seperti itu juga gitu. I see. Jadi menurut lo pemerintah membuat regulasi ini gimana? Kurang tepat? Gimana ya? Kalau izin sih, ya regulasi izin sih, gue kan nggak tahu nih izinnya gimana. Apa sih itu pemerintah dan TikTok lah ya. Tapi kalau katanya memang izinnya nggak ada, ya kita pasti dukung pemerintah dong. Segera bikin izinnya gitu loh. Pemerintah pasti mikirin kita juga kan, rakyatnya. Gimana jangan terjadi sesuatu yang gimana. Betul. Tapi ya gimana? 2,5 tahun ya baru ya. Kenapa nggak di awal-awal ya? Mungkin ya menurut gua sih itu sih. Menurut gua kenapa nggak di awal-awal waktu 6 bulan, 3 bulan itu udah dipertanyakan izinnya ya mungkin ya. Harus sampai 2,5 tahun, banyak udah terlanjur basah di dalam, banyak udah investasi di dalam, bahkan kayak gua udah punya co-host nih yang harus gua bayar gaji. Tiba-tiba dalam 3 hari tutup. Langsung. Gitu. Ya mungkin kalau dulu belum kelihatan mencolok, Cun. Maybe ya. Iya, terakhir kan agak mencolok nih kalau gue lihat nih. Maybe ya. Spektakuler penjualan dus. Nah ini nih, kayaknya banyak mata yang melihat, wah ini. Maybe ya. Coba sedikit agak kalem kemarin. Iya. Tapi ya dari TikTok lah ya, kita juga sebagai Iya. sebagai pelaku ininya, kita juga gimana afiliator lah. Kita afiliator juga cuma ambil komisi kok di dalam ya, mungkin 1% gitu aja kita di dalamnya sih. Tapi mudah-mudahan kita berdoa lah semua ada jalan yang terbaik lah ya. Iya pastilah pemerintah juga pasti dukung. Ya, kita pasti support kayak kita afiliator ya pasti support pemerintah juga lah. Betul. Buat gimana ya. Kalau misalnya dia 1 hari nggak ada juga kayak nggak dikasih buka juga ya kita juga gimana ya. Iya. I see. Terus kalau di luar pekerjaan perkontenan nih, lu ngapain sih, Cun? Misalkan menyibukkan diri dengan keluarga atau gimana, mancing? Enggak sih, kayaknya waktu gue tuh habis buat udah habis aja deh. Pokoknya seharian waktu gue ya udah buat live streaming, bikin konten sampai malam. Ya weekend sama keluarga gitu. Mereka udah jam 5 ya pulangnya. Jam 5 pulang, habis masuk jam 9 pulang jam 5. Ya, habis itu gue lanjut. Lu lanjut. Ya, jam 7 kadang gue lanjut sampai jam 10. Wow. Ya, begitulah ya. Harus masih merintis. Jadi kita masih merintis ya. Merintis. Ya, waktu untuk keluarga tetap sisihkan lah. Tetap ada sih. Kadang ngajak anak nonton nih ya pakai jalan ya ada. Cuma ya kalau liburan yang panjang banget belum ya. Kemarin ke Thailand aja lah paling gitu ya. Sekalian sama anak-anak sama keluarga. Ngomongin kuliner nih, kuliner. Gue kan sempet tinggal di Medan tuh dulu. Gue tuh suka namanya mie sop Medan. Iya. Di mana sih di Jakarta itu? Gak ada ya. Gue cari kemana-mana nggak ada. Udah susah. Gue cobain beda. Kenapa nggak bisa mirip yang di Medan sono ya? Mie sop tuh makanan yang simple loh guys ya. Cuman rasanya tuh enak banget. Cuman nggak pernah saya ketemu di sini. Ada mie sop pas nyobain beda ya. Iya gue juga rasa sih. Lo suka mie sop nggak? Mie sop Medan? Suka. Mie sop Medan sama kerang Medan. Sate kerang jengkol ya. Iya. Yang ada bumbunya. Iya. Di sini nggak ada. Nggak ada kenapa ya? Ketemu. Jadi di sini adanya bakso yang besar-besar gitu ya. Iya. Mie sop itu nggak ada. Gue juga nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Aneh loh. Nanti lah ntar gue balik gue bawain. Ingatin ya. Catat. Iya, nyobain deh mie sop Medan enak banget sama sate kerangnya itu. Wah, kalau ke Medan atau siapa ke Medan titip itu tuh. Mie sop sate kerang. Wah, itu enak banget sih. Banyak sih makanan Medan pulanya ya. Lidah Medan enak-enak. Iya. Kapan-kapan kayaknya kita pengen main juga nih ke tempat Kocun nih. Kita bikin konten-konten collab dong. Boleh dong pasti dong. Kan menarik kan. Boleh. Ya udah Cun, thank you Cun udah nyiapin waktu kesini datang ke sini. Kita merasa senang banget bisa ngobrol sama Kocun dan timnya juga. Ternyata ya cukup menarik dan ternyata di balik kesuksesannya Kocun ini penuh dengan kegigihan. Emang saya ngeliat langsung sih perjalanan Kocun ini, wah gila dari awal gila. Ini ngegas banget ini live streamingnya nih, jualnya saya aja sampai aduh nggak kuat saya, tapi Kocun masih terus jalan dan hasilnya mantap banget. Perlu ditiru nih guys kegigihannya si Kocun. Oke guys, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye.